Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih, yang tentunya versi 2D-nya, tapi dengan genre yang berbeda dari yang kemarin nih guys. Nah, donghua yang akan kita bahas kali ini adalah donghua yang lama guys, yang sudah lama rilis. Nah, donghua yang akan kita bahas kali ini gak kalah seru dengan anime-anime Jepang guys, apalagi dengan genre yang sama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua yang memiliki pertarungan epic nih guys, yang tentu saja memiliki beberapa aksi atau kita sebut aja bergenre action. Walaupun gak hanya action juga sih, ada supernatural ataupun fantasinya, yang tentu saja memiliki pertarungan yang epic guys, gak kalah lah dengan anime-anime Jepang. Pada video kali ini saya akan membahas 15 donghua dengan genre action nih guys, yang tentu saja memiliki pertarungan epic dan MC yang overpower. Ya tentu saja wajib banget lah, apalagi untuk kalian yang terlewat untuk donghuanya. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Jiang Wang. Donghua ini menceritakan Seng Jiangxing yang mencabut pedang surga penuh percaya diri. Nah, dan kemudian mengagetkan semua orang. Nah, pada saat itu dataran tengah Wulin menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini Seng Jiangxing dalam bahaya dan diperintahkan untuk memasuki dunia maritim karena kekuatannya yang sangat dahsyat dan pedang surganya. Di sini dia terlibat dalam berbagai plot. Selama perjalanan Seng Jiangxing dan rombongannya, kecelakaan terjadi satu demi satu, dan di sini identitas sosok misteriusnya secara bertahap terungkap. Yang kedua, Senming Zishou. Donghua ini menceritakan di zaman kuno di mana orang menyembah totem dan beberapa suku unik yang ada di sana. Dan prajurit totem yang di sana sangat dihormati dan memiliki keyakinan penuh pada keyakinan mereka untuk melindungi suku mereka. Di sini protagonis kita, MC kita, meskipun awalnya tidak diatur untuk menjadi totem warrior, akhirnya ditempatkan di jalan itu. Dan dengan demikian petualangannya dimulai. Dan tentu saja MC untuk donghua kali ini memiliki kekuatan yang tersembunyi guys, yang tentu saja sangat overpower. Yang ketiga, Storm Reader Clash of the Evils. Nah, donghua ini menceritakan dua karakter legendaris dan petualang, yaitu Wind dan Cloud. The Sword Worship Villa. Nah, di sana pembuat pedang top dunia menyaksikan eksekusi berdarah rakyatnya karena tuduhan bersekongkol untuk memulai pemberontakan. Di sini, Tuan Muda Villa, Aojue adalah satu-satunya yang selamat dari eksekusi itu. Nah, dan untuk menyelesaikan pedang Jue yang ditempa oleh generasi keluarganya, Aojue bersumpah untuk menyerang Ting Haoui dan bertarung dengan Wind dan Cloud untuk mendapatkan darah Flame Kilin dan dapat melepaskan kekuatan pedang. Nah, dengan darah Wind yang mengandung darah Flame Kilin, dia menjadi target utama dalam rencana Aojue untuk menyelesaikan pedangnya. Yang keempat, Wanggu Senghua Sitiang Shuangse. Donghua ini menceritakan pada tahun 2115 Benteng Wei Qing, komandan pasukan perbatasan, pergi ke benteng untuk berpartisipasi dalam pemilihan pejabat terpilih dan juga bertujuan menyelidiki secara diam-diam mereka yang bertanggung jawab atas insiden perbatasan. Nah, pada saat yang sama, musuh publik nomor 1 Yuang Yi melancarkan pemberontakan besar. Nah, saat plot berlangsung, semua pihak terlibat dalam pencarian itu. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Wei Qing akan memilih yang benar dari yang salah dan mencari suatu kebenaran. Yang kelima, Lu Xidai. Donghua ini menceritakan Si Kuyang yang merupakan seorang anak muda yang suka bermain game LoL atau League of Legends bersama teman-temannya. Nah, walaupun dari segi grafik masih agak kurang, tapi alur cerita dalamnya seru juga guys. Dan donghua ini lebih menceritakan pertarungan yang ada di dalam game tersebut guys. Yang keenam, Shikong Situ. 60 tahun yang lalu, kasus insomnia yang aneh melanda penduduk dan memaksa mereka untuk tetap terjaga
selama dari seminggu penuh. Di sini para korban benar-benar kurang tidur dan akhirnya semuanya menjadi gila. Nah, untuk menyembuhkan penyakit ini, obat baru diproduksi, tetapi efek samping mengubah pasien menjadi vampir. Nah, umat manusia berperang melawan spesies baru ini dan menang, tetapi beberapa vampir berhasil bertahan hidup. Nah, terlahir dari manusia dan vampir, karakter utama Milieu, The Chill of Hope, adalah untuk mewakili harapan baru yang menghubungkan dua spesies. Dan di sini pemimpin kelompok perampok bank yaitu Milieu ditangkap dan dipindahkan ke penjara khusus Badan Pertahanan Nasional yang memantau vampir. Dan di sini dia mencoba membebaskan diri dengan Angie. Dan di sini Milieu diserang oleh monster aneh dan dia mengetahui bahwa lokasi penjara sesuai dengan tempat kelahiran vampir. Yang ketujuh, Yao. Donghua ini menceritakan Cheng berhenti dalam pekerjaan aslinya dalam mengejar seni dan tidak mengenal Jiang Yu. Dia juga menjadi penyewanya dan memulai hidup baru. Dan di sini menceritakan dua orang asing di bidang pekerjaan yang berbeda dan memulai berkonflik, dan keduanya saling menolak hingga saling memahami. Di sini melalui kerja keras dan perjuangan, mereka masing-masing meraih kesuksesan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Yang kedelapan, Heiba Wusuang. Donghua ini menceritakan tentang dua setan muda yang mana mereka selalu mengundur-undur waktu di tempat ia bekerja. Nah, tempat tersebut menjadi sebuah organisasi yang telah bersumpah dalam menjaga keseimbangan yang ada di dunia dengan cara hidup maupun mati. Nah, untuk karakter ini adalah karakter yang dianggap remeh guys, padahal sangat memiliki kekuatan yang overpower. Yang kesembilan, Min Diao Zhu Yiwenglu. Dalam tugas menangkap Raja Obat Bius di perbatasan Yunnan, tim pasukan khusus secara tidak sengaja memasuki gunung kuno, yaitu Gua Su kuno, dan mengganggu ritual kuno. Dan pasukan itu hampir sepenuhnya dimusnahkan. Hanya Seng Suang dan polisi anti narkoba Sun Deseng yang selamat. Nah, karena mereka diselamatkan oleh pria misterius berambut putih bernama Wu Hao. Nah, setelah kejadian ini, kedua pria itu secara tidak sengaja memasuki biro investigasi dan penelitian urusan sipil, dan secara bertahap terjerat dalam lebih banyak peristiwa supernatural untuk mengungkap tabir dunia itu. Yang ke-10, Jiang Wang Chao. Donghua ini menceritakan di tahun-tahun senja dinasti Qing dan mengikuti seorang pemuda yang akan membongkar dinasti Qing dan menciptakan dinasti pedang. Awalnya anak ini secara tiba-tiba masuk ke sebuah kapal dan menentang sekelompok orang di sana untuk bermain sebuah permainan judi. Tapi ketahuan malah berbuat curang, sehingga dia pun dikejar oleh orang yang ada di sana guys. Nah, ini adalah awal dari perjalanannya. Yang ke-11, Huang Lixi. Donghua ini menceritakan seorang pemuda yang normal kembali ke kota asalnya dan tanpa sengaja mewarisi almanak yang ditinggalkan oleh neneknya, di mana ia adalah harta karun profesi Lixi atau almanak master. Nah, melalui ini ia menghilangkan roh jahat dan melindungi kemanusiaan, lalu menemukan bahwa ada rahasia di dalam almanak itu sendiri. Yang ke-12, Guangxi Gaoshou. Donghua ini menceritakan Xiu Ye yang dijuluki sebagai dewa pertempuran di dalam game multi pemain online yaitu Glory, dan menjadi pemain profesional papan atas. Nah, karena keterampilannya dan kontribusinya pada permainan itu selama bertahun-tahun. Namun suatu ketika ia dipaksa untuk pensiun dari tim dan meninggalkan karir gamenya. Pada saat ia dikeluarkan, ia menemukan pekerjaan di kafe internet terdekat. Dia di sana saat Glory meluncurkan server ke-10, dia sekali lagi terjun ke dalam game tersebut dan menggunakan karakter baru bernama Lord Grimm. Nah, di sini prestasi awal Xiu Ye di server baru menarik perhatian banyak pemain serta guild besar yang membuatnya beberapa kali ingin digeng guys. Dan pada saat itu ia pun memulai dan yakin untuk membuat tim baru guys. Tanpa sponsor, ia hanya dibantu oleh bos dari tempat kerjanya.
Nah, bersama dengan rekan-rekan baru yang berbakat, Shuya sekali lagi mendedikasikan dirinya untuk melintas jalan menuju puncak glory. Yang ke-13, Sheng Hunji. Donghua ini berdasarkan manhwa Cina, yaitu Requiem Street. Nah, tempat roh-roh jahat tertarik untuk menghancurkan mereka. Di sini tempat di mana roh dan manusia hidup berdampingan. Tidak semua manusia bisa memasuki jalan Requiem. Hanya pengguna jiwa langka dan roh penjaga yang bisa masuk. Dan di sini, Xialing hanyalah seorang mahasiswa magang universitas biasa. Tetapi, sebuah pertemuan secara kebetulan mengubah hidupnya yang biasa. Nah, di dunia yang penuh dengan roh-roh jahat itu, apakah dia bisa bekerja sama dengan roh penjaga atau dia lebih memilih untuk bertahan hidup? Yang ke-14, Ying Xiang Sailing. Nah, donghua ini menceritakan seorang pahlawan super yang bernama Zero. Nah, ia adalah pahlawan atau superhero yang pertama yang ada. Nah, Zero merupakan salah satu pioner dari berbagai pahlawan dan juga superhero lain. Nah, setelah kemunculan Zero, semakin banyak lagi pahlawan berbagai jenis muncul untuk membantu kehidupan manusia. Namun, tiba-tiba Zero menghilang. Setelah 5 tahun berada di medan peperangan, ia menghilang tanpa jejak. Dan tentu saja untuk donghua ini memiliki karakter yang sangat overpower juga nih guys, dan membuat kaget semua orang. Yang ke-15, Longxi Xiaonu. Nah, donghua ini menceritakan di kota terkutuk, seorang gadis manusia yang memegang kekuatan naga raksasa. Nah, bergeser antara terang dan gelap. Di sini kita akan melihat petualangan yang melewati berbagai konflik dan pertarungan dengan berbagai jenis ras makhluk yang ada di kotanya. Nah, itu dia guys, 15 donghua action yang tentu saja memiliki pertarungan epic yang wajib banget lah untuk kalian tonton guys. Nah, semoga saja list-list kali ini dapat menambahkan list donghua yang ingin kalian tonton guys. Dan semoga saja dapat menemani kalian sembari menunggu buka puasa ataupun kalian mungkinnya lagi bosan. Nah, dan untuk kalian yang punya rekomendasi lain untuk donghua apa yang akan kita bahas untuk mungkin video selanjutnya, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar guys. Atau untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain untuk donghua dengan genre yang di atas, bolehlah kalian lempar juga ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu dapat mengetahuinya juga guys. Nah, oke guys, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.